Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu, 29 Mei, Pekan Biasa ke-8. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 11, ayat 27 sampai 33. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah mengutus Yesus Putramu sebagai satu-satunya jaminan keselamatan. Semoga kehadirannya membuat kami bertindak bijaksana dan selalu tekun mengamalkan kebaikan seturut teladannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan membaca bersama-sama atau merenungkan Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di hadapan Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini, apa yang dilakukan oleh Yesus sesudah menyucikan Bait Allah dengan memporak-porandakan para penukar uang dan mengusir para pedagang. Lalu datanglah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua utusan Sanhedrin. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus tahu bahwa mereka bertanya untuk menjebaknya. Sebab jika Yesus katakan dengan kuasanya sendiri, maka mereka akan menangkapnya, karena sudah membuat onar di rumah Allah. Atau sebaliknya, jika Yesus mengatakan dengan kuasa Allah, mereka juga akan menangkapnya dengan tuduhan menghujat Allah. Karena Allah tak pernah akan memberikan kuasanya untuk merusak rumahnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, tapi Yesus tahu
apa yang akan dibuatnya. Maka Yesus mengatakan bahwa ia mau menjawab kalau mereka lebih dulu menjawab pertanyaannya. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Dan mereka tidak bisa memberi jawab. Sebab jika mereka katakan dari surga, mereka tahu Yesus akan bertanya mengapa menentang dirinya. Sebab kalau baptisan Yohanes itu dari Allah, mereka harus menerima Yesus sebagai Mesias. Sebab Yohanes Pembaptis telah menunjukkan kepada semua orang untuk datang mengikutinya. Dan sebaliknya, jika mereka mengatakan dari manusia, mereka takut kepada banyak orang. Orang itu akan marah karena Yohanes telah mati sebagai martir dan utusan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini, apa yang bisa kita petik untuk iman kita masing-masing? Kita bisa melihat ke dalam diri kita. Kadang-kadang kita masih ragu-ragu bahwa Yesus sungguh-sungguh orang yang diurapi dan utusan Allah. Padahal Yohanes Pembaptis saja sudah bersaksi bahwa Roh Allah turun atasnya. Dan terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Saudari-saudaraku yang terkasih, tak jarang kita pun mempertanyakan, apakah kuat kuasanya sungguh-sungguh berasal dari Allah? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua pengikut-pengikut Kristus zaman ini, yang harusnya terus-menerus yakin akan kemesiasan Yesus, bahwa Dia utusan Allah. Yesus adalah putra Allah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita semakin menyadari akan rahmat dan kasih Tuhan kepada kita. Allah yang telah mengutus Yesus putranya untuk membimbing kita menebus dosa-dosa kita. Maka marilah kita semakin beriman kepadanya dan memberikan kesaksian dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. In the Lord will be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. In the Lord will be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku,
sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.